Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Amjas dengan NIM C012243 dari kelas Manajemen F. Saya akan memaparkan materi tentang aset keuangan, yang dimana itu definisi aset keuangan. Aset keuangan adalah instrumen finansial yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan potensi keuntungan atau pendapat di masa depan. Aset keuangan mencakup berbagai jenis investasi dan klaim terhadap entitas ekonomi. Aset keuangan dapat berupa uang tunai dalam bentuk mata uang domestik atau asing. Aset keuangan juga dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan reksadana. Ada pula macam-macam aset keuangan, yang dimana itu aset berwujud merupakan jenis aset yang berbentuk fisik dan dapat dilihat seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan persediaan. Aset ini juga disebut dengan aset fisik dan nilainya dapat berubah tergantung pada permintaan pasar, kondisi ekonomi, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga. Ada juga yaitu aset tidak berwujud, merupakan jenis aset yang tidak memiliki wujud fisik dan sulit untuk diukur, seperti hak cipta, paten, merek dagang, software, saham, obligasi, dan kontrak. Aset tidak berwujud ini juga disebut dengan aset intelektual dan nilainya dapat sangat bervariasi tergantung pada kredit perusahaan, kinerja pasar saham, kondisi ekonomi, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga. Klasifikasi dan fungsi aset keuangan yaitu keberadaan fisik, investasi jangka panjang, tingkat risiko, aset bebas risiko, aset bebas rendah, aset berisiko tinggi, dan 4 tujuan investasi. Yang pertama yaitu aset pendapatan, salah satunya aset yang dibeli untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Kedua, aset pertumbuhan. Ketiga, aset lindung nilai. Ada pula fungsi aset keuangan, yaitu penghasilan pasif. Aset keuangan seperti saham dan obligasi memberikan penghasilan pasif melalui dividen dari bunga, yaitu diversifikasi portofolio. Kedua, likuiditas. Ketiga, pertumbuhan modal. Keempat, hedging dan manajemen risiko. Kelima, alokasi sumber daya. Dan keenam, penyediaan kredit. Ada pula sistem keuangan meliputi lembaga keuangan, lembaga regulator, pasar keuangan, layanan keuangan, infrastruktur keuangan. Ada pula contoh-contoh aset keuangan yaitu satu, aset lancar, yang dimana uang tunai merupakan aset yang paling liquid dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara langsung. Deposito merupakan simpanan di bank yang menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Piutang merupakan hak atas pembayaran yang akan diterima dari pihak lain seperti pelanggan atau debitur. Kedua, persediaan merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang kedua adalah investasi jangka panjang, yaitu salah satunya tanah dan bangunan, merupakan aset fisik yang nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Kedua, mesin dan peralatan merupakan aset digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Hak cipta merupakan hal eksklusif untuk menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan karya cipta seperti buku, lagu, dan film. Ada juga merek dagang. Merek dagang merupakan nama, yaitu nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lain.
Ada pula goodwill, merupakan nilai tambah yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena reputasi, merek dagang, dan faktor lainnya. Lanjutannya yaitu aset bebas risiko. Deposito berjangka merupakan deposito yang memiliki jangka waktu tertentu dan menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Obligasi pemerintah merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Dan 4, aset berisiko rendah. Obligasi korporasi dengan peringkat tinggi merupakan suatu berharga yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Obligasi koperasi dengan peringkat tinggi oleh perusahaan untuk membiayai operasinya memiliki risiko yang lebih rendah daripada obligasi korporasi dengan peringkat rendah. Yang terakhir adalah reksadana pasar uang, merupakan produk investasi yang mengidentifikasi dananya pada instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Reksadana pasar uang memiliki risiko yang lebih rendah daripada reksadana jenis lain. Kelima, aset berisiko tinggi terbagi menjadi 3, yaitu saham biasa, obligasi korporasi dengan peringkat rendah, dan terakhir investasi modal ventura. Yang keenam, aset pendapatan terbagi menjadi 3 juga, yaitu deposito, obligasi, dan saham dividen. Ketujuh, pertumbuhan terbagi juga menjadi 2, yaitu saham biasa dan real estate. Dan yang terakhir yaitu aset lindung nilai, emas. Emas merupakan aset yang dianggap sebagai safe haven dan nilainya cenderung meningkat saat terjadi krisis ekonomi. Ada pula obligasi treasury, inflation production securities, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang pokoknya sesuai dengan inflasi. Dan mungkin hanya itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.